Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2 Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Di sini saya akan memaparkan tentang presentasi komunikasi paket switching pada komunikasi data. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk ke definisinya, yaitu merupakan kegiatan pengiriman data dengan membagi data ke dalam paket-paket kecil. Dan jika source mempunyai message yang lebih panjang untuk dikirim, message itu akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket. Kemudian ke paket yang berisi data dari user dan info kontrol. Nah, paket switching itu memiliki beberapa keuntungan, yaitu adalah high efficient line connection atau hubungan single node to node dapat di-share secara dinamis oleh banyak paket. Paket di-queue dan ditransmisikan secepat mungkin secara kontras. Dalam sirkuit switching, waktu pada link node to node adalah dialokasikan terlebih dahulu menggunakan time division multiplexing. Kemudian, konversi data rate-nya, jaringan paket switch dapat membuat konversi data rate dua buah station yang berbeda rate-nya dapat saling menukar paket. Kemudian ada block connection, ketika traffic mulai padat, beberapa call di blok dan menunjukkan jaringan menolak permintaan koneksi tambahan sampai beban di jaringan menurun. Kemudian ada wave priority, prioritas dengan dapat digunakan. Jadi kalau sebuah node mempunyai sejumlah wave paket untuk ditransmisikan, paket dapat ditransmisikan pertama kali berdasarkan prioritas yang lebih tinggi. Paket-paket ini mempunyai delay yang lebih kecil daripada lower priority paket. Kemudian merupakan teknik switchingnya itu adalah teknik datagram dan sirkuit virtual. Untuk datagram sendiri, dia masing-masing paket diperlakukan terpisah tanpa dikaitkan dengan paket sebelumnya. Nah, dari teknik ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu adalah panggilan untuk setup fase dapat dihindari, kemudian layanan datagram lebih sederhana dan fleksibel sehingga dapat diarahkan menjauhi kemacetan. Kemudian bila sebuah simbol mengalami kegagalan, paket-paket berikutnya dapat menemukan rute pengganti yang melewati simbol tersebut atau reliable tinggi. Nah, untuk teknik switching datagram ini kerugiannya setiap simbol harus memutuskan routing pada setiap paket data yang akan dikirimkan. Kemudian untuk yang teknik switching sirkuit virtual, dia rute yang telah direncanakan sebelumnya ditetapkan untuk paket-paket yang dikirimkan. Keuntungannya sequencing, error control. Kemudian beberapa kerugiannya yaitu paket-paket tersebut mengikuti rute yang sama sehingga menjadi sulit bagi jaringan untuk beradaptasi terhadap kemacetan. Kemudian bila sebuah simbol mengalami kegagalan, maka seluruh sirkuit virtual yang melintasi simbol akan mengalami kegagalan juga. Nah, untuk operasi eksternal dan internal, service layanan network yaitu connection oriented, call request dan logical connection. Kemudian ada sequencing untuk connectionless, ya tidak terjadi. Kemudian untuk operasi eksternal dan internal, external virtual circuit, internal virtual circuit. Nah, jika user meminta virtual circuit, sebuah dedicated route yang melintasi dalam jaringan akan dibangun. Semua paket mengikuti route yang sama. Dan untuk sirkuit virtual eksternal, di sini seperti penggambaran dari cara kerja sirkuit virtual eksternal. Ya, teman-teman bisa melihat diagramnya. Kemudian ada koneksi logik dibangun di antara dua station. Paket diberi label nomor, urutan, dan sirkuit virtual paket tiba dalam bentuk urutan juga. Untuk sirkuit virtual internal, sebuah route untuk paket di antara dua station ditetapkan dan diberi label. Seluruh paket untuk sirkuit virtual mengikuti rute yang sama dan tiba dalam urutan yang sama. Jadi ini lebih teratur. Kemudian untuk operasi eksternal dan internal, external virtual circuit, internal datagram jaringan menangani tiap paket secara terpisah. Jadi paket yang berbeda dalam external virtual circuit yang sama akan mengambil route yang mungkin berbeda. Kemudian untuk external datagram, internal datagram, tiap paket diperlakukan secara bebas dari segi user atau dari segi jaringan. External datagram, internal virtual circuit, pemakaian eksternal tidak melihat koneksi apapun sehingga mengirimkan satu paket begitu saja. Sedangkan jaringan menyusun koneksi logik antara station-station untuk mengirimkan paket. Ini
ini datagram eksternal. Masing-masing paket ditransmisikan terpisah. Paket nomor dan tujuan, tapi mungkin tidak ada berurutan. Untuk datagram yang internal, masing-masing paket diperlakukan secara terpisah. Paket diberi label, alamat tujuan, serta kemungkinan tiba pada simpul tujuan tidak sesuai nomor urut. Acak seperti itu. Oke, jadi demikian presentasi tentang paket switching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.